Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji dan guru penguji, perkenalkan nama saya Febri Fauzana Putra, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 Program Studi Seni Musik Universitas Negeri Yogyakarta. Saat ini saya mengajar di SMP Negeri 3 Pekanbaru, Provinsi Riau. Pada hari ini, Senin tanggal 18 Oktober tahun 2021, saya akan melaksanakan UKIN, uji kinerja praktik pembelajaran secara daring, dengan materi pokok konsep ansambel musik. Berikut video pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Selamat siang, Pak. Pak. Walaupun pembelajaran siang, Pak harapkan ini semangatnya tetap adalah semangat pagi. Ya. Nanti pada saat Bapak tanyakan apakah masih semangat, kalian jawabnya semangat pagi sambil mengepalkan tangan. Nanti kalian jawab semangat pagi sambil mengepalkan tangan. Bapak coba semangatnya, Bapak tes semangatnya. Apakah masih semangat? Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Masih lesu, satu kali lagi masih semangat. Semangat pagi. Semangatnya. Ketua kelas. Siapa ketua kelas di sini? Saya, Pak. Oke, Roger, silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa sebelum kita memulai pembelajaran. Silakan Roger dipimpin teman-teman. Baiklah, teman-teman. Sebelum kita memulai pelajaran, baiklah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa. Doa selesai. Oke, baik, terima kasih. Bapak ingin melihat dulu peserta didik di sini. Ya, terutama dari ini kalau pembelajaran daring, kalau Bapak mau melihat peserta didiknya itu kan harus dinyalakan kameranya dulu. Nah, di sini ada beberapa yang terlihat, ada beberapa yang belum terlihat wajahnya. Wajah-wajah cantik dan gantengnya masih disembunyikan. Nah, silakan di-on-kan dulu. Oke, ya, ada peserta didik yang belum hadir ya. Ada yang belum hadir atau yang tidak bisa menghadiri pembelajaran kita hari ini. Boleh dibantu Ketua kelas, Roger, mau dilihat teman-temannya siapa yang tidak hadir hari ini. Salika izin, Pak. Oke, sambil Bapak absen untuk Salika izin. Ada lagi siapa? Kalau yang nggak hadir, Samuel Martin, Pak. Samuel Martin. Nah, untuk Salika tadi izin, terus juga Samuel Martin. Apakah ada kabarnya? Samuel Martin Alfa. Jadi 2 orang dari kelas ini tidak hadir. Bapak harapkan untuk pembelajaran, kalau misalkan kita berhalangan hadir ataupun izin, silakan memberitahukan dulu kepada wali kelasnya atau guru yang bersangkutan mengikuti pembelajaran itu. Apakah izin atau lagi sakit. Nah, nanti kalau tidak ada kabar akan dibuat alfa. Bapak izin share dulu. Share pembelajaran kita. Apa sih tujuan pembelajaran? Apa konsep untuk pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini? Nah, di sini apakah sudah terlihat di layar handphone atau laptopnya masing-masing materi yang sudah Bapak share? Sudah, Pak. Sudah, oke. Sudah terlihat. Sudah, Pak. Memahami konsep dasar ansambel musik. Nah, konsep dasar ansambel musik. Sebelum masuk pembelajaran ini, Bapak mau tanya dulu. Silakan kalian cari di internet, di buku, apa itu pengertian dari ansambel. Bagi yang tahu, silahkan angkat tangan atau izin untuk menjawab pertanyaan. Silahkan dicari apa itu yang dimaksud dengan ansambel musik. Apakah sudah ada yang mendapatkan jawaban? Saya, Pak. Wah, siapa tadi duluan itu? Roger, Pak. Roger. Nah, Roger, silakan. Apa nak? Yang dimaksud dengan ansambel? Beberapa alat musik. Ya. Gabungan? Adalah kumpulan dari beberapa jenis musik. Kumpulan dari beberapa jenis musik. Nah, Ya, tadi Pak. oke.
Oke, jawabannya kita simpan. Ada 2 orang tadi, satu lagi siapa? Yang Nadine, Pak. Nadine. Oke, Nadine Chandra. Apa Nadine yang dimaksud dengan ensemble itu? Ensemble adalah kelompok pemain musik atau penyanyi yang bermain bersama secara tetap. Bermain bersama secara tetap. Nah, dari jawaban Roger dan jawaban Nadine Chandra itu memiliki 2 persamaan, yaitu bermain musik secara apa? Bersamaan. Betul, Sama. apa yang dijawab Abdil. Nah, jadi untuk Roger, Nadine Chandra sama Abdil itu sudah bisa menyimpulkan yang dimaksud dengan ensemble itu adalah bermain bersama. Nanti peserta didik atau kalian semua Bapak harapkan untuk dapat menjelaskan konsep dasar ensemble musik. Tadi sudah dijawab sama Roger, sudah dijawab sama Nadine, dan dibantu sama Abdil tadi ya. Apa itu konsep dasar ensemble? Terus Bapak ingin nanti dapat menjelaskan perbedaan. Nah, apa yang membedakan ensemble jenis, apa yang dimaksud dengan ensemble campuran. Sebelum masuk ke materi, ada sebuah video, silakan kalian dengarkan, kalian simak. Oke. Kita lanjutkan dulu untuk pembelajarannya. Di sini ada sebuah video. Kalau dilihat ini ada terdiri dari beberapa alat musik ya. Di sini sudah terlihat dia bermain sendiri atau bermain bersama. Bersama. Sama Pak. Ya, kalau sudah bisa dikatakan Bersama, Pak. bersama, berarti dalam video ini sudah bisa dikatakan ensemble. Ya, Pak. Iya Pak. Iya. Jadi bagaimana untuk bermain bersama itu? Nah, silakan disimak, didengar, dan diperhatikan terlebih dahulu. Oke, sudah bisa terdengar tadi suaranya sampai akhir? Sudah. Nah, kalau dilihat tadi kalian sudah menyebutkan ini adalah termasuk bermain bersama. Sudah bisa dikatakan ini adalah ensemble musik. Nah, Bapak pengen tahu sebelum kita menyimpulkan dari video pembelajaran ini, apakah kalian bisa menyebutkan apa saja alat musik yang terdapat pada video tadi? Coba sebutkan satu-satu kira-kira apa alat musik yang ada. Gitar. Ada gitar, Kita biola Pak. Biola. ada biola, pianista, Biola. ayo apa lagi? Biola. Ada banyak Pak. Ada banyak. Tapi yang disebutkan tadi baru 3. Ada biola, pianika, sama gitar. Ada 2 alat musik lagi yang belum tersebut. Nah, yang di ujung itu bermain. Itu yang kotak-kotak tuh Pak, yang dipukul itu. Oh, kotak yang dipukul itu. Ada yang tahu nama alat musiknya? Azan. Ya, yang ini Rincing. kerincing. Ya. Ya, oke. Berarti masih belum tahu semua nama alat musik itu ya. Oke, yang Belum. menyebutkan Ya, Pak. biola tadi sudah benar, pianika juga sudah benar, ada yang menyebutkan gitar sudah benar, ada yang ketinggalan tadi, ada yang mau bermain keyboard di ujung. Bermain keyboard di ujung. Terus satu lagi yang petak itu adalah kajon atau kahon. Nah, kajon ini berfungsi untuk memberikan tempo di dalam ensemble. Oke, untuk lebih lanjut kita lanjutkan. Nah, untuk ensemble itu berasal dari bahasa Perancis ya. Berarti rombongan musik atau yang menyebutkan tadi bermain bersama itu benar. Nah, jadi dari bermain bersama itu dari berbagai instrumen musik dalam bentuk kerjasama dalam membawakan lagu. Nah, ensemble itu mempunyai beberapa nama. Dilihat dari ensemble atau alat musik yang digunakan dan dimainkan. Ada ensemble vokal, ada ensemble alat sejenis, ada alat campuran. Biasanya dimainkan 2-15 orang. Ada 3 jenis alat musik yang biasanya dimainkan dalam ensemble menurut peranan fungsinya. Ada melodis, ada ritmis, dan ada harmonis. Nah, oke, sebelum ke yang sejenis, Bapak pengen tahu, silakan kalian cari lagi di internet, di Google, ataupun di bukunya, apa yang menjadikan atau perbedaan dari alat musik melodis, ritmis, dan harmonis. Ya, silakan dicari apa perbedaan atau pengertian dari ketiganya untuk alat musik melodis, ritmis, dan harmonis. Yang bisa menyebutkan akan mendapatkan nilai yang bagus. Ya, Pak. Ya, Nadine ya. Silakan. Alat musik melodis hanya bisa memainkan satu nada saja. Ya.
Kalau Harmonis bisa dimainkan secara samaan atau nadanya bisa muncul bersamaan saat dimainkan. ya, kalau harmonis, Kalau ritmis biasanya ada nada tetap atau kadang bisa bernada. oke, benar ya apa yang dikatakan oleh Nadine Chandra. Ada melodis, ada harmonis, dan ada ritmis. Yang lain ada yang mau menanggapi atau menambahkan? Silakan. Udah. Saya Pak, Oh iya, Marvel, silakan. Marvel apa? kalau alat musik ritmis itu tidak memiliki nada, sedangkan Ya. alat musik melodis itu memiliki nada, Pak. Oh, melodis memiliki nada, ritmis tidak memiliki nada ya. Iya, Pak. Saya Pak. Oke. Oke. Jawaban dari Marvel tadi, Bapak tanggapi dulu jawaban dari Marvel tadi. Benar juga, tapi lebih simpel ya jawabannya. Nah, kalau misalkan katanya ritmis itu tidak memiliki nada, nah, jadi mudah menjawabnya. Terus kalau alat musik melodis itu yang memiliki nada. Nah, tadi Roger yang mau menambahkan? Ya, apa perbedaan dari ketiga itu, Roger? Melodis dan harmonis itu perbedaannya ada di ketukan dan nadanya, Pak. Kalau ritmis ya, kalau ritmis bukan, Pak. Dan kalau alat musik melodis hanya memiliki nada, sedangkan alat musik harmonis memiliki ketukan dan nada. Oke, terima kasih jawaban dari Roger sudah menyempurnakan jawaban dari teman-temannya. Nah, dari ketiga itu kita sudah dapat simpulkan. Tapi Bapak mau tanya, kalau misalkan memang alat musik ritmis itu tidak bernada, apa kira-kira nama alat musik yang tidak punya nada? Yang lain yang belum menjawab, alat musik tidak bernada atau alat musik ritmis itu apa saja? Alat musik ritmis itu apa saja? Boleh dicari. Ayo. Saya, Pak. Nah, Raden Arya, alat musik ritmis apa aja, Raden? Tamborin, Ya, gong, tamborin, gong, bongo, ya. kembali. Oke, dari keempat itu sudah benar, dia termasuk alat musik ritmis. Nah, dari keempat itu dia dimainkan dengan cara apa? Persamaannya, ritmis itu. Ditabuh, Pak. Ya, Rizky, di Betul, Pak. atau dipukul. Nah, itu dia. Tadi sudah ritmis, sekarang melodis. Kira-kira musiknya apa? Saya Pak. Saya, Pak. Belajar duluan ya. Salah satunya aja melodis. Kalau melodis ada piano, Oke, cukup dulu sampai di situ. Piano sudah benar. Marvel apa, Nak? Pak. Gitar, Pak. Gitar. Oke lah. Axel mau menjawab ya? Angklung, Pak. Angklung. Oke, benar juga. Nah, dari ketiga ini ada yang bisa dikatakan alat musik melodis, bisa harmonis juga. Nah, yang mana alat musik harmonis? Semuanya sudah benar untuk menjawabnya. Nah, kita lanjutkan dulu di materi tadi. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, Sudah, Pak. ensemble tadi kan dibagi dua. Yang pertama itu ada ensemble sejenis dan kedua ensemble apa? campuran, Pak. Campuran. Untuk diingat ya, sejenis dan campuran. Kalau sejenis itu alat musik yang dimainkan juga sejenis. Contohnya, ini ensemble tiup. Yang ditiupnya itu alat musiknya apa? Pada gambar. Ensemble tiup. Yang ditiupnya apa nama alat musik yang di sana? Trompet, Pak. Trompet. Nah, itu dia. Trompet yang dimainkan ensemble tiup pada gambar. Semuanya meniup trompet. Terus pada ensemble perkusi. Itu sejenis semua. Apa yang dipukul di sana? Gendang. Gendang. Nah, gendang. Dan ensemble gesek. Ensemble Biola. gesek. Biola, Pak. Iya, semuanya Bapak Raka semuanya bisa mengikuti secara aktif untuk di pembelajaran ini. Semuanya sudah aktif, ada ensemble tiup tadi. Dari ketiga gambar ini, semuanya apakah alat musik itu masing-masingnya sejenis? Iya, Pak, sejenis. Sejenis ya. Nah, makanya dia dinamakan ensemble sejenis. Kalau mau main ensemble tiup,
Nah, tiup semua. Kalau misal perkusi, alat musik perkusi semua dan gesek semua. Sudah paham ensemble sejenis? Ya, Pak. Nah, Ya, Pak. bedanya Ya, dengan Pak. ensemble campuran, kalau ensemble campuran, permainan alat musik ini dari berbagai jenis. Nah, bukan satu jenis saja, tapi berbagai jenis. Nah, kalau misalkan alat musik petik, gesek, tiup, dan perkusi itu digabung menjadi satu permainan secara bersamaan. Nah, ada trompet atau saksofon, ada keyboard, ada vokal, dan ada gitar juga di dalam gambar. Nah, kita lanjutkan jenis alat musik ensemble berdasarkan fungsi dan peranan. Ada alat musik melodis. Tadi sudah dijawab juga oleh peserta didik kami. Kalau tanya alat musik melodis itu berfungsi membawakan melodi suatu lagu. Pokoknya memiliki nada ya. Nah, ini benar jawabannya. Pembawa lagu atau memiliki nada. Nah, sehingga dapat mengeluarkan rangkaian nada. Ada suling, ada biola, ada rebab, ada pianika, dan recorder. Kalau alat musik yang di samping ini, namanya adalah alat musik apa? Suling, Pak. Boleh, Mak. Yang lain ada jawaban yang berbeda? Suling. Suling ya. Nah, ini adalah suling atau seruling. Oke, kita lanjutkan. Alat musik ritmis. Nah, alat musik ritmis katanya tidak memiliki nada. Dan itu benar. Nah, tadi semuanya sudah mantap ya. Belum dikasih materinya sudah bisa menganalisis. Nah, alat musik ritmis tidak memiliki nada. Terus alat musiknya itu biasanya untuk cara memainkan dengan cara dipukul. Contohnya ada triangle, ada gendang, tamborin, ketipung, tifa, drum, dan lain-lain. Nah, kalau untuk gambar yang Bapak tunjuk di atas, ini nama alat musiknya apa? Drum, Pak. Drum. Drum, Pak. Nah, di bagian sini alat musiknya namanya drum. Pak. Oke. Nah, kalau untuk yang di bawah, nama alat musiknya apa? Tamborin, Pak. Tamborin, Pak. Tamborin. 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 Masih ada yang Tamborin, Pak. namanya kerincingan? Tidak ada lagi namanya kerincingan ya, itu nama istilahnya saja. Tapi namanya adalah tamborin. Tamborin. Oke. Dan yang terakhir adalah alat musik harmonis. Nah, alat musik harmonis, Bapak mau tanya dulu. Tadi kita stop sampai di sini. Bapak pengen tahu yang lain untuk menjawab pertanyaan Bapak. Alat musik harmonis adalah alat musik yang apa? Selain yang tadi. Harmonis. Harmonis. Nadine tadi sudah, Roger sudah, Marvel sudah. Oke, yang belum siapa? Ayo, yang belum. Roger sudah, Nadine sudah. Raden Arya sudah juga tadi ya. Iya, Yang belum siapa? Menyebutkan alat musik, pengertian dari alat musik harmonis. Nah, sebelum kita lanjutkan. Ayo. harmonis. Ya, ada yang dapat? Saya, Pak. Nadine Tesalonika, silakan. Alat musik harmonis ada. Alat musik harmonis merupakan sebuah alat musik yang mampu memainkan 3 nada terlebih secara bersamaan untuk menciptakan harmoni pada sebuah lagu. Oke, benar sekali, sudah lengkap jawabannya ya. Dijawab oleh Nadine Tesalonika. Alat musik yang bisa dimainkan 3 nada secara bersamaan. Pokoknya dia bisa menjadikan sebuah chord atau kunci biasanya. Untuk alat musiknya apa saja? Ayo. Ini sini. Ya, Reski Putra. Ada gitar. Iya, ukulele. Oke. Di sana sudah bisa memainkan 3 nada secara bersamaan kan? Tapi kalau misalkan alat musik seperti angklung itu mungkin 1 nada saja, makanya dia melodis. Tapi kalau bisa 3 langsung seperti gitar, ukulele tadi bisa termasuk harmonis. Kita lanjutkan lagi. Nanti ada sebuah video yang akan Bapak tampilkan lagi. Kalian silakan menjawab pertanyaannya. Nah, kita lanjutkan untuk harmonis tadi ya. Nah, ini ya untuk harmonis. Adalah alat musik yang berfungsi melodis sekaligus ritmis. Jadi dia memiliki 2 peranan. Nah, fungsinya menghasilkan nada dan dapat dimainkan sebagai pengiring dalam paduan nada atau yang lazim disebut akord. Ini 3 nada tadi yang disebutkan Nadine Tesalonika tadi. Terus ada alat musiknya, ada piano, keyboard, gitar, ada sitar, sasando. Tadi ada disebutkan Reski Putra juga, tadi ada ukulele.
Nah, kalau alat musik yang ada di atas ini, alat musiknya apa? Piano, Pak. No. Piano, Pak. Piano. Piano, Pak. Piano. Piano. Piano, Pak. Oke, Piano, benar. Pak. Nah, untuk yang di bawah ini apakah tahu nama alat musiknya apa? Sando. Tahu Pak. Sando. Sando. Yang lain apa? Sama ya, sasando ya. Iya Pak. Oke, Iya, Pak. benar sasando. Bapak ingin tahu sasando berasal dari daerah mana? Nusa Tenggara Timur Pak. Tenggara Timur. NTT, Pak. Nusa Tenggara Timur. Iya, semuanya sudah tahu, berarti sudah belajar musik Nusantaranya sudah bagus. Alat musik berasal dari mananya sudah tahu. Berhubung itu di Pekanbaru, di Riau. Kalau alat musik khas dari Riau apa? Nah, Nusa Tenggara Timur. Oh, Rebana. rebana. Oke, benar. Yang lainnya apa? Yang dari Riau. Nusa Tenggara aja tahu, masa dari Riau? Kompang, Pak. Canang, Ya. Ketawa, Lengkara, Kompang, Gambus, Oh, Marwas. lengkap sekali yang dijawab oleh siapa tadi itu? Yang Saya, Pak. dijawab. Oke, Radana ya. Makasih jawabannya udah benar menjawab pertanyaan Bapak mengenai alat musik berasal dari Riau. Itu benar semua. Nah, di sini ada satu video. Kalian perhatikan lagi dari awal sampai akhir. Silakan kalian dengarkan, simak baik-baik. Tapi kalau dari peranan dan fungsinya, video tadi itu termasuk ke alat musik apa? Ayo. Melodis. Melodis, melodis, Ritmis. ritmis. Wah, di sini ada terjadi perbedaan pendapat. Nah, ada yang melodis, ada yang ritmis. Bapak meminta dulu yang dari melodis, siapa yang jawab tadi? Ayo, yang jawab melodis tadi siapa? Surya. Iya. Surya. Kenapa jawabannya video tadi itu melodis? Karena Ya, bagi saya melodi saya gitu. karena apa? Dari iramanya itu. Oh, dari iramanya. Iya. Oke. Kalau untuk yang menjawab ritmis tadi siapa? Roger. Tahu Pak. Ya, Roger. Kenapa ritmis? Karena ritmis itu tidak memiliki. Yang tidak memiliki nada. Nah, oke. Ada dua perbedaan pendapat, ada yang ritmis dan ada harmonis. Kalau video yang barusan, itu yang benarnya adalah apresiasi dulu jawabannya untuk kritis, sudah bagus. Jawabannya adalah ritmis ya. Kenapa ritmis? Karena dia tadi tidak memiliki nada. Kenapa tidak melodis? Karena nada di situ tidak ada. Memang bunyi, tapi tidak ada nada. Contohnya di drum, apakah bisa memainkan nada do, re, mi, sol, la, si, do di drum? Enggak, Pak. Ya, tidak bisa, berarti dia ke alat musik ritmis. Kita lanjutkan untuk video yang kedua. Biar kedengaran, ini soundnya sama yang lain. Yang lainnya boleh dimatikan dulu mikrofonnya, biar terdengar hanya fokus di video pembelajarannya saja. Nanti pas ditanya, baru dihidupin lagi. Oke, silakan di-off-kan dulu, biar kedengaran. Oke, cukup sampai di situ. Bapak ingin bertanya lagi. Nah, untuk sekarang sudah boleh di-on-kan lagi mic-nya. Nah, kalau dari video yang kedua termasuk jenis alat musik apa lagi sekarang? Melodis Pak. Melodis, Pak. Melodis. Melodis, Pak. Melodis. Melodis, Pak. Itu semua ya, sepertinya bukan harmonis, bukan ritmis lagi. Enggak, Pak. Nah, karena udah ada nadanya ya di sana. Nah, di sana tadi ada alat musik apa? Pianika. Pianiko. Dari video tadi, kalian sejenis atau campuran? Sejenis. Jadi, bisa menyebutkan perbedaan, sudah bisa menyebutkan peranan dan fungsinya. Oke, satu video terakhir, perhatikan lagi. Oke, cukup sampai di situ dulu. Dari video yang ketiga ini, termasuk jenis alat musik apa? Campuran. Oke, ensemble-nya betul, ensemble campuran. Tapi dari alat musiknya
Masuk jenis alat musik Melodis. 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 Oke, Melodis. melodis. Melodis, Pak. Melodis harmonis. Melodis. Ada yang nyebut harmonis. Nah, di sini ada dua perbedaan lagi. Harmonis. Ada Kata Fali harmonis. Kata yang Raden Arya tadi melodis. Nah, di sana kan memang ada nada. Oke, betul. Memang ada nada, bisa dikatakan melodis. Nah, kalau Fali tadi menyebutkan harmonis karena apa, Fali? Karena Kira-kira kenapa dia dikatakan harmonis? Nah, tak tahu, Pak. Oke, tidak apa-apa nak ya. yang lain gimana? Tujuh melodis ya? Kalau Melodis Raden apa? harmonis. itu ada ketukannya, Pak. Oh, ada tulisannya. Berarti bisa dimasukkan kemana? Ke harmonis, Pak. Ke harmonis. Nah, jawaban yang benar adalah yang lebih tepat ya, adalah harmonis. Karena kita lihat dari alat musiknya saja dulu. Alat musik tadi disebutkan sama Rizky Putra tadi. Rizky Putra bilang gitar itu alat musik harmonis, ya kan? Di dalam video tadi kan yang dimainkan adalah gitar semua kan? Iya, Pak. Nah, di sana gitar semua, nada yang dimainkan sekaligus. Nah, ya kan? Ada 3 nada yang dimainkan sekaligus. Nah, bisa disebut harmonis. Nah, apakah kalian sekarang sudah membawa alat musik? Sudah membawa alat musik sekarang? Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Oke. Silakan dilihatkan ke kamera masing-masing apa alat musik yang kalian bawa. Oke. Bapak lihat Rizky Putra ada membawa recorder. Oke, Deborah ada pianika. Nah, Nadine Chandra ada pianika. Yang lain? Oh, Roger ada keyboard. Nah, yang lain? Apakah ada yang bawa gitar atau ada yang bawa ukulele? Saya bawa ukulele, Pak. Oke, Zaza bawa ukulele. Oh, pianika ini termasuk alat musik melodis atau harmonis. Nah, ayo. Melodis. Oke, Deborah menyebutkan melodis. Nah, yang lain sama? Karena apa, Deborah? Karena alat musik pianika ini disebut melodis karena memiliki nada-nada. Kira-kira pianika bisa ditekan tiga nada bersamaan? Bisa, Pak. Bisa? Coba kalian tekan. Bisa. Enggak. Nada do, nada mi, nada sol. Coba tekan nada do, nada mi, dan nada sol. Bagi yang punya pianika, silahkan ditekan nada do, mi, dan sol. Nah, sudah ditekan. Nah, kalau tadi Bapak lihat Rizky Putra membawa recorder. Coba Rizky Putra mainkan recordernya. Terserah nadanya apa. Coba dibunyikan. Yang lain didengar. Oke, terima kasih Rizky. Kira-kira untuk recorder itu termasuk alat musik apa? Harmonis, Pak. Harmonis? Ya. Melodis, Pak. Harmonis, Pak. Melodis, Pak. Melodis. Oh, ya. Dia hanya bisa dilepas satu-satu. Jadi nadanya itu hanya ada satu-satu, berarti dia melodis. Tadi ada yang bawa ukulele. Coba Zaza dibunyikan ukulelenya. Oke. Tapi di sini belum kelihatan kameranya ya, cuma dengar suaranya aja. Ya, kameranya nggak bisa dibuka, Pak. Oh, oke, sayang sekali. Kalau enggak kita sudah bisa lihat alat musiknya. Nah, tadi kalian sudah mendengar bunyinya. Coba sekali lagi, Zaza. Oke, bagus sekali. Oke, cukup. Nah, dari situ kita mendengar sudah bisa dimasukkan ke dalam alat musik apa? Harmonis. Harmonis. Harmonis, Pak. Nah, semuanya sudah bisa menjawab harmonis. Berarti sudah bisa membedakan alat musik itu berdasarkan peranan dan fungsinya. Satu lagi tadi Bapak lihat ada Roger keyboard ya. Nah, mainkan terserah nadanya apa untuk di keyboard itu, Roger. Bagus. Oke. Kalau dari kita dengar tadi termasuk ke dalam alat musik apa? Keyboard.
Nah, Harmonis, Pak. harmonis. Karena di dalam keyboard kita bisa memainkan 3 nada. tiga nada sekaligus. Oke, luar biasa, mantap sekali. Nah, untuk itu akan memainkan sebuah lagu. Nah, ini kan ini namanya ensemble. Kita memainkan lagu secara bersama-sama. Dari semua alat musik tadi, kita akan memainkan sebuah lagu. Nah, ini lagunya, aku lupa share. Oke, ini untuk lagu yang akan kita mainkan dalam pembelajaran ensemble musik. Nah, itu adalah lagu Soleram yang berasal dari Riau. Apakah kalian sudah pernah mendengar lagu Soleram sebelumnya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ah ya, sudah tahu ya. Atau ada yang sudah bisa memainkan lagu Soleram menggunakan alat musik yang kalian siapkan? Ada yang sudah bisa? Ayo. Sedang. Ada yang bisa? Sudah bisa. Ya, siapa? Ya, Pak. Bisa, tapi sedang lah, Pak. Pak Roger memainkan? Baik, Pak. Oke, silakan dimulai. Oke, bagus sekali yang dimainkan oleh Roger untuk lagu Soleram. Itu sudah benar dan nadanya sudah bagus. Kalau dari peranan dan fungsinya, nada yang dimainkan Roger tadi termasuk melodis atau harmonis? Melodi. Masih melodis saja ya, karena hanya satu-satu nada saja. Apakah Roger bisa memainkannya menjadi harmonis? Boleh, Pak. Oke, coba. Nah, kita dengarkan di mana letak perbedaan melodi sama harmonis itu. Silakan Roger. Oke, luar biasa, sudah bagus dimainkan oleh Roger. Perbedaannya terletak di mana? 3 nada Kan sekaligus. saya, Pak. Nah, sudah ya. Oh, bukan tadi. Nadine tadi ya? Oke, udah dijawab sama Moses tadi, dimainkan 3 nada sekaligus. Sama halnya dengan pianika, kita bisa memainkan nada do atau C itu dari satu saja. Contohnya ini. Tapi jika ingin menjadikan dia harmonis, kita tekan 3 sekaligus, yaitu nada do, mi, dan sol. Yang menjadi. Nah, di situ letak perbedaannya. Oke, kita akan memulai untuk berlatih dulu memainkan lagu Soleram secara bersama-sama dari masing-masing alat musik yang kalian punya. Nah, yuk, tadi ada pianika, ada recorder, dan ada keyboard, ada juga ukulele. Nah, sekarang semuanya dipersiapkan alat musiknya, kita akan mainkan secara bersama-sama. Sudah siap? Sudah, Pak. Oke, Sudah, Pak. Ya, Pak. tidak usah saling nunggu-nunggu temannya, karena pembelajaran daring untuk video atau soundnya itu biasanya ada yang keduluan, ada yang ketinggalan. Tetap kita mainkan. Oke, tapi karena ada berhubung ada piano tadi, nah kita patokannya di situ untuk memberikan metronomnya bisa Roger. Bisa, Pak. Ya, untuk metronomnya kita coba aja temponya. Ya, oke, dalam hitungan ketiga kita mulai. Oke, siap ya? Untuk lagu Soleram. Tanpa melihat teks bisa ya? Oke. Oke, silakan bersiap-siap. Hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Luar biasa yang dimainkan oleh. Oke, sudah cukup. Oke, cukup. Nah, yang dimainkan tadi sudah benar, kita sudah
menyamakan konsep ensemble, yaitu bermain musik bersama. Nah, Bapak ingin untuk minggu depan itu ada gitar lagi, ada gitar, terus ada yang menjadi alat musik ritmis, ada gendangnya, atau ada kajon seperti yang video pembelajaran yang sebelumnya tadi, ada yang peta itu. Kalau ada, tapi kalau tidak ada bisa kita gantikan. Ini ada gendangnya, ada melodis, ada harmonis dan ritmis. Kita coba campuran. Nah, untuk yang tadi itu sudah kita mainkan secara bersama-sama. Nah, sebelum kelompok untuk ensemble campuran, Bapak ingin menyimpulkan pembelajaran hari ini dulu. Sebelumnya ada ingin bertanya? Sebelum kita tutup pembelajaran untuk membagi kelompok, silakan bagi peserta didik yang ingin bertanya. Ayo, silakan. Siapa ingin bertanya? Saya Pak. Bebas. Ya, Reski Putra. Silakan. Pembelajarannya hari apa ya? Oh, Kira-kira. pembelajaran untuk ini ya, untuk ensemble kelompoknya. Oke, Bapak coba Iya, Pak. jawab. Untuk pembelajaran kelompoknya itu kita akan mulai setelah mid semester. Karena kita sudah mulai juga pembelajaran kita kan daring dan luring. Nah, pada saat pembelajaran luring nanti akan dikabarkan lagi untuk memainkan kita di dalam kelas nanti. Nah, oke, kalau untuk di sini Pak sudah memberikan materinya. Oke ya, Resi? Ya, Pak. Oke, yang lain ada yang ingin tanyakan mengenai pembelajaran tadi? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Saya, Pak. Oh ya, Marvel. Ya, Marvel. Marvel tadi yang ingin bertanya ya? Tidak ada, Pak. Enggak. Roger ya? Ya, Pak. Oh, Roger ya, Roger. Apa Roger pertanyaannya? Kalau tadi tujuan pembelajaran ada di situ tertulis membaca handout itu apa, Pak? Oh, bacanya yang benar ada handout ya. Handout itu berupa buku atau modul. Handout itu berbeda dengan buku pelajaran. Handout itu adalah bentuk modul. Nanti akan Bapak kirimkan. Oke, sudah tahu handout ya. Kesimpulan pembelajaran kita. Nah, Ya, Pak. nah Zaza, ya itu dia. Apa Alat musik perbedaannya? melodisnya bisa Melodis. menghasilkan salah satu nada, sedangkan Iya. untuk alat musik harmonis bisa dimainkan secara bersamaan atau nadanya bisa muncul bersamaan saat dimainkan. Iya. Untuk alat musik ritmis, Ya. biasanya nada tetap atau kadang tidak bernada. Oke, benar sekali jawaban dari Zaza. Nah, ya Bapak harapkan semuanya tetap aktif untuk menjawab pertanyaan ataupun memberikan pertanyaan. Oke, Bapak sudah mencatat nama-nama yang aktif di dalam pembelajaran yang sudah menanya dan menjawab pertanyaan. Oke, jangan lupa materi untuk minggu depan itu ensemble campuran untuk disiapkan. Kalau tadi kan hanya ada alat musik pianika, ada recorder, dan ada ukulele juga sama keyboard. Bapak untuk minggu depan pengen ada gitar lagi sama kajon atau gendang. Nah, terus juga untuk penugasan akan Bapak kirimkan di Google Classroom untuk bisa dikerjakan dan dijawab serta dikumpulkan. Oke? Oke, Pak. Selanjutnya, jika tidak ada pertanyaan lagi, silakan Ketua Kelas untuk disiapkan. Kita berdoa dulu sebelum diakhiri pembelajaran. Silakan Roger. Baik, Pak. Terima kasih atas pembelajarannya. Ya. Teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran kita, hendaklah kita berdoa menurut keyakinan kita. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, sekali lagi terima kasih. Semoga pembelajarannya bermanfaat. Oke. Lebih kurang Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.